BNI Syariah dalam rangka halal bihalal masyarakat ekonomi syariah Lumajang dengan BNI Syariah. Sekilas saya sampaikan Gus Wadud, untuk BNI Syariah sendiri alhamdulillah berdiri sejak 19 Juni tahun 2000, itu adalah pada saat spin off. Sebenarnya menjadi UUS itu menjadi bagian dari BNI sejak tanggal 29 April tahun 2000. Dan alhamdulillah pada tanggal 19 Juni 2020 kita sudah memasuki usia yang ke-10 atau 1 dekade berhasanah. Kita mengambil tagline seperti itu. Karena dengan perjuangan BNI Syariah yang ke-10 tahun ini kita harapkan tentunya kita berharap untuk terus berkembang sesuai dengan tagline BNI Syariah yaitu Embracing New Opportunities. Kita ingin mencari peluang-peluang baru, tantangan baru, karena tentunya di tengah pandemi wabah virus corona ini tentunya kita harus mencari strategi baru, inovasi baru, sehingga kita bisa tetap survive untuk menghadapi era new normal. Jadi dengan adanya pandemi ini kita tentunya bisa lebih bertahan, bisa lebih untuk tetap meningkatkan kualitas layanan kita, tetapi tentunya tetap menjaga protokol kesehatan kita. Seperti kita ketahui bahwa nasabah yang datang di BNI Syariah diwajibkan untuk cuci tangan, kemudian memakai masker, dan jaga jarak. Demikian juga dengan kami. Dengan kami, kita tetap harus pakai masker, kemudian juga rajin cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian juga jaga jarak, dan tentunya silaturahmi tetap kita jalankan meskipun melalui media online seperti webinar seperti ini Gus Wadud. Nah ini alhamdulillah kami BNI Syariah diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dalam acara halal bihalal untuk Mes Lumajang. Jadi pada hari ini saya ditemani oleh Pak Dwi. Pak Dwi ini selaku sub-branch manager di Lumajang. Kemudian juga rekan-rekan dari BNI Syariah. Ini ada di KCP Singosari. Dan pada hari ini, alhamdulillah kita baru pertama kali live atau pertama kali operasional. Jadi sekaligus pada hari ini adalah peresmian untuk acara relokasi KCP kami yang ada di Ahmad Yani, sebelumnya di Kepanjen, dan sekarang pindah ke Singosari. Dan tentunya harapan kami dengan adanya relokasi ini, BNI Syariah khususnya di Noyo dan BNI Syariah pada umumnya bisa melayani masyarakat baik yang berada di Singosari maupun yang berada di Kabupaten Malang, Kota Malang, kemudian Kabupaten Batu, Kota Lumajang, Kabupaten Lumajang, dan Pasuruan baik kota maupun kabupatennya. Karena seperti kita ketahui Gus Wadud bahwa kami membawai 5 KCP, ada di Malang Kota, ada di Singosari, ada di Lumajang, ada di Pasuruan, dan ada di Pakis. Selain kantor cabang kami ada di Noyo. Jadi tentunya BNI Syariah ini alhamdulillah dengan dukungan BNI selaku induk kami, tentunya teknologi kami masih sangat didukung oleh keberadaan BNI. Karena ATM kami masih bisa melayani nasabah-nasabah baik yang BNI maupun yang luar BNI, dan tidak ada biaya kalau apabila ada nasabah BNI melakukan penarikan di BNI Syariah melalui ATM. Ya. Kalaupun bank lain tentunya ada biaya yang itu nantinya akan ditetapkan oleh bank masing-masing. Dan alhamdulillah saat ini kami didukung oleh jaringan yang cukup luas dengan adanya dukungan dari BNI. Lebih dari 375 outlet BNI Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan didukung lebih dari 1.746 outlet BNI yang bisa melayani pembukaan rekening syariah. Tadi tentunya di awal sudah kami sampaikan ke Wadud bahwa Hasanah merupakan corporate campaign BNI Syariah yang memiliki makna segala kebaikan. Produk kami bernama Hasanah semua, Gus Wadud dan teman-teman Mes Lumajang. Ada tabungan Ebi Hasanah, ada tabungan
IB Prima Hasanah, ada tabungan IB Baitul Hasanah, kemudian ada IB Giro Hasanah, IB Deposito Hasanah, itu untuk produk tabungan dan produk giro maupun deposito. Kalau untuk produk pembiayaan ada IB Gria Hasanah, ada IB Multiguna Hasanah, kemudian juga ada IB Auto Hasanah, IB Multiguna Hasanah, dan ada pembiayaan bersifat produktif, wirausaha syariah maupun mikro. Jadi itulah kenapa kami mengambil hasanah, karena memiliki makna segala kebaikan, baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 201. Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Quran dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui insan hasanah dan produk maupun layanannya. Cita-cita kami ingin disampaikan melalui nilai hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi rahmatan lil alamin. Hasanah didasari oleh muqasid syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah hukum agama yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak manusia terdiri dari 5 hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dan tentunya kita bermitra dengan stakeholder kami dengan tema Hasanah Banking Partner, yaitu BNI Syariah sebagai mitra bisnis yang memberikan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga bisnis yang kita jalankan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan faktor keberkahan dengan nilai kebaikan. BNI Syariah berkomitmen untuk menjadi partner pada setiap tahapan kehidupan. Dan tentunya di era digital ini, BNI Syariah pun bisa melayani nasabah yang membuka rekening melalui online, yaitu dengan Hasanah Online, kemudian juga dengan e-banking, baik SMS banking, internet banking, dan mobile banking. Serta layanan digital kami antara lain adalah cash management, kemudian tap cash, virtual card number, maupun wakaf Hasanah. Dan tentunya harapan kami, BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai hasanah, kebaikan, sehingga keberadaan BNI Syariah dapat menjadi partner yang hasanah untuk nasabah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan hasanah untuk kehidupan akhirat atau hasanah way. Mudah-mudahan kehadiran BNI Syariah, baik yang di Lumajang maupun yang di Pasuruan, di Kota Malang dan sekitarnya, serta di Indonesia, membawa keberkahan buat kita semua, dan harapan kita bisa mengembangkan perbankan syariah yang ada di, khususnya yang ada di Jawa Timur dan tentunya di seluruh Indonesia. Demikian Gus Wadud, sambutan awal dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih Gus Wadud dan para peserta webinar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Bank Syariah Cabang Malang dan juga pimpinan kantor cabang pembantu baik yang ada di Lumajang, di Pasuruan dan tempat-tempat yang lain yang saya hormati, dan semua peserta webinar yang saya hormati dari keluarga BNI Syariah maupun yang lainnya yang saya hormati. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan ditambah lagi nikmat sehat pada hari ini, kita semua diselamatkan dari virus corona.
Semoga selamanya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Yang saya hormati. Kedengaran, Gus. Kedengaran ya. Kedengaran. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kedua kalinya rahmat dan salam sudah dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Di mana tujuan utama dari puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa yang hakiki. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memulai manggil kita semua itu menjadi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah menegaskan kepada kita, memulai startnya sebagai orang yang beriman, prosesnya adalah puasa, tujuan akhir adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih bertakwa itu? Kalau ulama mendefinisikan takwa itu, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi taqarruban ila Allah Ta'ala. Yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bertanya, kenapa puasa itu menjadi instrumen menjadi orang-orang yang bertakwa ini? Karena menurut ulama sufi itu awal dari perbuatan maksiat, awal dari mengikuti hawa nafsu itu adalah nafsu perut dan di bawah perut. Kenapa orang itu mencuri? Pasti urusan perut. Kenapa orang itu menipu? Pasti urusan perut. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan, tidak makan, tidak minum. Dan ternyata kita mampu tidak makan dan tidak minum bukan karena takut dengan polisi, bukan karena takut pada hansip, tapi takut kepada Allah. Bahasa kita takut batal puasa kita. Begitupun dorongan di bawah perut. Tanya kepada orang yang berselingkuh, urusan apa? Mesti urusan di bawah perut. Tanya kepada orang yang melakukan perbuatan zina, pasti di bawah perut. Maka di bulan Ramadan dilatih tidak melakukan hubungan suami istri, padahal istrinya sendiri di rumah. Misalnya kita itu lupa Pak Dwi di rumahnya dengan istrinya, pada siang hari tidak melakukan itu. Kenapa? Karena takut pada Allah, takut batal puasanya. Nah, ternyata penyebab utama dari perbuatan maksiat itu adalah urusan perut dan di bawah perut. Selama bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri, tidak mengikuti dorongan perut, tidak mengikuti dorongan di bawah perut, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Nah, maka karena itu kita akan terlatih pada akhirnya menahan diri, tidak mengikuti hawa nafsu, semata-mata mengharapkan ridho pada Allah. Maka karena itulah yang namanya takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu digambarkan surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sini Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian semua untuk menuju mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga. Surganya itu sangat lebar, arduhas samawati wal ard, yang lebarnya itu seperti langit dan bumi. Tetapi untuk siapa? Uiddatil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mampu mendermakan hartanya ketika waktu lapang, ketika uangnya banyak,
Ketika badannya sehat, hatinya tenang, hatinya tentram. Tapi tidak berhenti di situ. Fisarra, apa katanya, wadarra. Dan ketika dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, zaman corona ini, tetap mau mendermakan hartanya. Tetapi begitu berikutnya apa? Wal kaziminal ghaidha. Ini yang perlu kita dipertegas. Bisa menahan marah. Bisa jadi ibu marah pada suaminya, suami marah pada istrinya. Mungkin karyawan mangkel sama pimpinannya, pimpinan mangkel pada bawahannya. Bagaimana kita bisa menahan marah? Kita tidak menghitung marah dalam hati ini. Tapi tidak berhenti di situ. Wal afina 'anin nas. Mampu maafkan orang lain. Para peserta webinar yang saya hormati, memaafkan orang lain perlu keluasan hati. Tapi minta maaf pada orang lain perlu kebesaran hati. Kadang-kadang kita ini bisa memaafkan orang lain, tapi sulit untuk minta maaf pada orang lain. Maka karena itu di sini Allah mengajarkan pada kita wal kadzibinal ghaidha wal afina 'anil nas. Mampu kita ini menahan marah, menahan emosi, baik dalam sisi ekspresi wajah, baik dalam sikap atau perkataan. Tapi tidak berhenti kita menahan marah. Wal afina 'anin nas. Kita bisa menghapus kesalahan orang lain yang ada dalam hati kita. Maka karena itu, kita ini sebenarnya adalah pejuang untuk pahala kita. Kita ini adalah pekerja untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka yang kita merasa bersalah di momen Lebaran ini, mari kita bersama-sama minta maaf. Seorang pimpinan minta maaf pada bawahan, bawahan minta maaf pada pimpinan. Seorang suami minta maaf pada istri, istri minta maaf pada suami. Ayah minta maaf kepada anak, anak minta maaf kepada orang tua. Itu kita harus besar hati. Tetapi lebih dari itu, kita mampu maafkan orang lain. Supaya kita hidup tentram dan tenang. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, walau an ahal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka barakah dari langit dan bumi. Yakni udara akan membawa barakah, hujan akan membawa barakah, virus atau virus yang baik yang datang bisa membawa barakah. Begitupun yang keluar dari tanah membawa barakah, tumbuhan membawa barakah, air membawa barakah. Nah, salah satu instrumen menjadi orang-orang yang bertakwa itu adalah makan makanan yang halal. Kenapa? Karena Allah merintahkan kepada kita, bahkan bukan hanya kepada orang yang beriman, pada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah berfirman, wahai manusia, makanlah sebagian apa yang ada di bumi ini halalan thayyibah, halal dan baik. Jadi kita diminta untuk makan hal yang baik. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang kalau ingin mendapatkan doa yang mustajab dari Allah, doanya dikabulkan. Ibu-ibu mendoakan supaya suaminya tidak berselingkuh. Dan bapak-bapak mendoakan supaya anak istrinya tidak marah-marah terus. Ini salah satunya adalah makan makanan yang halal. Kata Rasulullah, kalau ternyata dia makan makanan yang haram, fa'anna yustajab, maka akan di mana doanya itu akan diterima. Wa ma'kulu haramun, wa malbusu haramun, wa wudiya bil haram. Maka tidak akan pernah diterima kalau yang dimakan barang haram, kemudian yang dipakai barang haram, atau diberi makan dari barang haram. Nah, salah satu instrumen untuk mendapatkan makanan-makanan yang haram itu adalah keberadaan bank syariah ini. Karena ulama sudah sepakat yang namanya bank syariah itu adalah bank yang bebas dari riba. Riba itu, ulama itu memang khilaf ulama tentang bunga bank haram atau halal. Tapi yang jelas, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa namanya bunga bank itu hukumnya riba dan riba hukumnya haram. Saya tidak masuk kepada perbedaan pendapat. Tetapi yang jelas, ketika kita menggunakan bank syariah adalah ulama sepakat menyatakan halal, tidak ada yang mempermasalahkan. Walaupun kita tidak menafikan mungkin ada sedikit error dengan di lapangan, karena namanya manusia pasti ada kekeliruan. Tapi yang jelas, yang namanya bank syariah itu adalah instrumen untuk melaksanakan perintah Allah, makan makanan yang halal, hasil yang halal,
merupakan instrumen untuk menjadikan penduduk negeri itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu sangat penting untuk kita itu mengembangkan perbankan syariah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu, bagaimana usaha dari BNI Syariah itu mulai dari awal pendirian supaya menjadi bank yang profesional yang berbasis syariah, kemudian bagaimana membuka cabang-cabang terutama di Jawa Timur ini dan khususnya di Lumajang, supaya bagaimana penduduk Lumajang ini betul-betul dia menjadi penduduk yang bertakwa kepada Allah, sehingga transaksi keuangannya itu berdasarkan syariah. Dengan menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional dalam bidangnya masing-masing, baik sebagai manajer, sebagai pimpinan, atau sebagai teller dan sebagainya. Itu merupakan usaha untuk menjadikan negeri ini adalah negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca tentang penduduk Indonesia ini, yang saya baca di salah satu web ini mencapai 263 juta jiwa. Dan kemudian asumsi sementara umat Islam itu di Indonesia ini adalah 87%. Berarti mencapai 226 juta. Hasil survei dilakukan oleh Infobank tentang keinginan masyarakat Muslim di Indonesia ini, itu ternyata 69% itu menginginkan, mengimpikan adalah bank yang bebas riba. Hanya 31 dia yang sepakat dengan menggunakan sistem riba. Kalau persentase berarti dari 226, berarti kurang lebih sekitar 140 juta penduduk Indonesia itu yang menginginkan untuk melaksanakan sistem keuangan sesuai dengan syariah, menggunakan bank-bank syariah. Untuk konteks Lumajang, Lumajang ini penduduknya berdasarkan yang punya hak pilih itu mencapai 1.300.000. Berdasarkan survei di Lumajang ini, 96% penduduknya beragama Islam. Kalau kita kembali kepada hasil survei Infobank, berarti minimal di Lumajang ini sekitar 800.000 yang mengimpikan untuk melaksanakan sistem keuangan itu sesuai dengan syariah. Namun yang jadi pertanyaan, kalau kita diambil dari berdasarkan market share, walaupun ini berbeda hasil beberapa survei, tapi survei yang saya baca terakhir ini mencapai 12,3%. Ada yang menyatakan 8,3%, saya tidak tahu karena saya tidak melakukan survei sendiri. Sudahlah saya husnudon kepada yang 12,3%. Berarti yang konvensional itu berarti mencapai masih 87,8%. Itu berarti persentasenya masih jauh seperti yang kita harapkan. Nah, maka karena itu menurut pemahaman saya perlu kita melakukan langkah-langkah untuk bagaimana bank syariah ini berkembang dengan baik. Bukan masyarakat yang tidak mau dengan bank syariah, tapi kalau pemahaman saya, ketepatan saya ini punya asosiasi kiai Kabupaten Lumajang yang disebut namanya Majlis Mahabbah di Murabbil Ma'ahid Al-Islamiyah Ad-Dihniyah di Lumajang ini, yang kategori kiai besar itu mencapai 63 kiai dan pondok-pondok kecil mencapai 81 ini. Mereka menginginkan perbankan syariah. Tapi kadang-kadang mereka bertanya, apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Dan saya harus komunikasi dengan siapa? Maka kayak saya menurut saya ke depan ini nanti, bank syariah khususnya di Lumajang, mungkin juga yang ada di kabupaten lain, misalnya di Malang, di Pasuruan, dan juga ini ada yang di Denpasar misalnya ini, itu mungkin perlu kita komunikasi dari hati ke hati, one man one show, terutama dengan kiai-kiai untuk memberikan pemahaman untuk kerjasama nanti misalnya pondok pesantren kerjasama dengan BNI Syariah, terutama BNI Syariah. Saya diberi kabar dulu oleh Pak Dwi punya program, saya lupa nama programnya, itu bisa kalau kerjasama dengan pondok pesantren sampai kalau bayar SPP dan sebagainya, itu punya program yang begitu baik yang dipresentasikan di pondok Syariah Pondok Lumajang ini. Maka insya Allah ketika nanti melakukan komunikasi-komunikasi
dengan tokoh-tokoh agama, terutama dengan kiai-kiai. Insya Allah pada akhirnya mereka akan memanfaatkan fasilitas Bank Syariah Mandiri ini. Walaupun itu perlu kesabaran. Mungkin pertemuan pertama kali mereka belum paham, belum bertemu lagi. Mungkin mereka belum serak kembali lagi. Sehingga pada akhirnya itu nanti akan serak. Insya Allah. Dan saya mempunyai pemahaman tentang teori media. Media itu paling tidak ada 3 tahap. Yang pertama itu kognitif. Ya, pertama kognitif. Mereka punya pemahaman dulu tentang Bank Syariah dulu. Terutama Bank Syariah Mandiri. Kemudian setelah mereka mempunyai pemahaman, baru melahirkan afektif. Mereka ternyata senang, suka. Setelah mereka suka, baru melahirkan konatif. Mereka akan melahirkan perilaku. Ternyata Bank Syariah itu lebih menenangkan hati, lebih menenteramkan hati, lebih merasa falah, lebih merasa bahagia, bahkan lebih merasa hasanah, merasa bahagia selama di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Dan betul-betul mereka merasa doa yang mereka minta setiap waktu menjadi terrealisasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mungkin inspirasi yang diambil oleh Bank Syariah BNI Syariah ini ya, inspirasi daripada doa sapu jagat katanya orang santri, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sehingga semua produknya itu diberi merek hasanah. Maka karena itu mungkin kita perlu komunikasi dengan tokoh-tokoh agama untuk memperkenalkan tentang perbankan syariah, khususnya BNI Syariah ini, produk-produk yang dimiliki yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mereka itu sampai detik ini sebagian besar belum paham. Kemudian setelah berikutnya mungkin perlu promosi, tapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin untuk masyarakat pedesaan itu tidak cukup dengan iklan di radio, tidak cukup dengan banner, tidak cukup dengan TV dan sebagainya. Mungkin perlu metode pemasaran, metode promosi yang efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu adalah merupakan langkah-langkah positif. Nah, terutama mungkin BNI Syariah terutama ini perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya komitmen, yang punya concern dengan urusan ekonomi syariah, di antaranya dengan BNI, dengan masyarakat ekonomi syariah misalnya, atau dengan lembaga perekonomian yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, lembaga perekonomian yang dimiliki oleh Muhammadiyah, dan juga lembaga-lembaga yang lain, sehingga nantinya betul-betul perbankan syariah itu berkembang dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya yakin semuanya ini yang hadir, yang ikut acara ini menginginkan hidupnya ini bahagia. Buktinya apa? Doanya setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkan dari api neraka. Walaupun perspektif hasanah mungkin berbeda satu sama lain. Mungkin orang yang sedang masih STMJ, sudah tua masih jomblo misalnya, mungkin hasanah menggambarkan kalau perempuan sudah punya suami. Bagi yang laki-laki mungkin menggambarkan hasanah sudah punya istri. Mungkin ibu-ibu dan bapak yang sudah menikah, sudah lama tidak punya anak, mungkin memahami hasanah sudah punya anak. Bagi orang-orang yang masih berusaha untuk punya rumah, mungkin hasanah memahami untuk punya rumah. Mungkin bagi seorang pimpinan bank syariah ini, terutama BNI Syariah ini, menggambarkan hasanah itu di mana bank yang dipimpin itu maju dengan baik dan berkembang dengan baik, sehingga dia menjadi pejuang, menjadi mujahid pelaksanaan ekonomi syariah, terutama di lembaga keuangan ini. Tapi yang paling penting semua ingin hasanah. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana untuk mencapai hasanah itu yang disebut namanya hayatan thayyibah. Ini hanya 2 kewajiban kita. Kewajiban kita itu adalah beramal soleh sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai ketentuan apa yang Allah perintahkan, tapi didasari dengan iman karena Allah. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman, barang siapa yang beramal soleh,
baik laki-laki maupun perempuan. Karena iman kepada Allah, apa janji Allah? Fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berjanji akan memberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang menyenangkan. Dan lebih dari itu, uladzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan membalas dengan pahala yang lebih besar. Maka ulama mengartikan itu amal soleh itu lebih rinci seperti disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah jilid pertama. Ketika dia menafsirkan amal soleh, itu ada amal soleh yang sifatnya itu dasar, ada amal soleh yang sifatnya itu adalah pengembangan. Amal soleh yang mendasar itu adalah ibadah mahdhah yang wajib kita laksanakan, seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan. Kemudian kita ini yang sudah mempunyai harta 1 nisab sudah zakat, kemudian yang punya mampu sudah haji. Itu yang amal soleh yang sama-sama. Namun ada amal soleh sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Amal solehnya pimpinan Bank Syariah Mandiri itu bagaimana melakukan langkah-langkah manajemen yang baik supaya bank itu dapat memberikan kepuasan baik kepada penabung atau kepada orang yang pinjam, atau memberikan kebahagiaan kepada nasabah. Bagaimana karyawan itu bisa bekerja dengan baik dan merasa senang. Begitupun amal solehnya bagi karyawan, bagaimana bank ini maju dan berikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Mungkin amal solehnya saya sebagai ustadz, mungkin atau sebagai guru, sebagai kiai, mungkin amal solehnya berbeda dengan bapak yang pimpinan Bank Syariah, BNI Syariah ini berbeda. Mungkin amal soleh saya yaitu berdakwah, menyampaikan firman-firman Allah seperti yang dilakukan pada hari ini. Mungkin dakwah saya itu adalah nulis untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada masyarakat. Begitupun berbeda satu sama lain. Maka karena itu, mari kita bersama-sama berjuang untuk mengembangkan perbankan syariah ini, yang diantaranya melalui BNI Syariah, yang secara real betul-betul berusaha untuk terlaksananya ekonomi syariah, terutama di lembaga, terutama di bidang keuangan. Mungkin saya pribadi yang ketepatan master saya di bidang ekonomi syariah dan doktor saya ekonomi syariah, dan ketepatan juga ketua atau PDMS Lumajang, lebih banyak bicara tentang teoritis, tentang apa sih ekonomi syariah, apa sih lembaga keuangan syariah, apa sih perbankan syariah. Itu lebih banyak teoritis. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu adalah pejuang di lapangan. Garda besar, garda depan yang betul-betul berusaha, berjuang, berjihad, betul-betul melaksanakan ekonomi syariah, terutama di perbankan. Dan bapak betul-betul turun di lapangan, bagaimana penduduk negeri ini betul-betul bertakwa kepada Allah. Mereka itu bersyariah dalam bidang keuangan, sehingga apa yang mereka makan nantinya adalah halal, sehingga pada ujungnya penduduk negeri ini menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah memberikan keberkahan kepada negeri ini, sehingga dijauhkan dari segala virus yang membahayakan, jauhkan dari segala bencana yang membahayakan kehidupan manusia. Karena Allah sendiri berjanji, apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan, apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari bumi, sehingga kehidupan manusia ini mencapai kehidupan yang falah. Artinya kebutuhan materi terpenuhi, kebutuhan batin terpenuhi, diselamatkan dari segala mara bahaya, sehingga hidupnya adalah hasanah, seperti yang diharapkan oleh BNI Syariah ini, segala produknya dengan menggunakan hasanah. Dan nanti dia mendapatkan hasanah, dia masuk surga dan jauhkan dari api neraka. Inilah mungkin dari saya, kita tidak perlu memperpanjang lebar, tapi kata kuncinya, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BNI Syariah yang dari Malang, dan juga kepada Pak Dwi yang menyambung lidah, kepada teman-teman untuk mengadakan kerjasama antara PDMS Lumajang dengan BNI Syariah, sehingga kita bisa melakukan silaturahim yang disebut namanya halal bihalal ini. Dari saya lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.